Hey yo, what's up guys? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja hingga balik lagi bersama gue Zu yang pasti tetap stay dari santuy. Setelah kemarin-kemarin membahas film yang cukup epic dan juga berkesan, kali ini kita akan membahas film yang cukup ringan yang berjudul Wish yang dirilis pada tahun 2023. Film ini sendiri akan berkisah tentang seorang karakter yang bernama Asa, yang dimana Asa sendiri sebenarnya tuh merupakan orang yang taat banget akan peraturan di istana tersebut dan juga patuh kepada rajanya. Akan tetapi, ia ini menemukan fakta demi fakta yang mengakibatkan ia pun pada akhirnya melawan, atau istilah dengan kata lainnya, ia ini melakukan pembangkangan terhadap rajanya. Hingga bagaimanakah keseruan si Asa dalam melakukan perjalanannya? Mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa, intro dulu cuy. Scene pun dimulai di mana kita ini diperlihatkan kilas balik seseorang yang percaya bahwasannya harapan lebih penting dari apapun. Soalnya karena harapan itulah kamu akan menjadi dirimu sendiri. Namun untuk menjaga harapan itu selalu ada sangatlah susah, yang mengakibatkan ia memutuskan untuk belajar ilmu sihir. Setelah bertahun-tahun mendalami ilmu sihir, ia ini pada akhirnya dapat membuat harapan seseorang keluar dari dalam tubuhnya dan menjaga harapan tersebut agar tetap aman. Hingga bahkan dengan kekuatan sihirnya, ia ini dapat mengabulkan harapan tersebut. Sang penyihir dan juga istrinya memutuskan untuk pergi jauh ke sebuah laut yang disebut sebagai Laut Mediterania dan menemukan seonggok pulau, hingga mereka pun mendirikan kerajaan mereka di tempat tersebut. Rumor demi rumor pun pada akhirnya beredar tentang penyihir itu dan juga sang istri, hingga pada akhirnya banyak sekali orang yang berbondong-bondong datang ke pulau tersebut agar harapan mereka dapat dikabulkan oleh sang penyihir itu. Hingga banyak sekali orang yang datang, sang penyihir pun menyambut baik kedatangan mereka semua. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, kita pun pada akhirnya kembali ke masa sekarang, di mana kita ini diperlihatkan seseorang yang bernama Asa. Di mana di saat itu, ia ini menginginkan sekali harapan dari sang kakek dikabulkan oleh sang raja, yang dikarenakan kakeknya yang bernama Saba sudah berusia 100 tahun. Di sana, ia ini juga tinggal bersama sang ibu, termasuk juga dengan kambingnya yang bernama Valentino. Sang ibu lalu memperingatkan anaknya untuk cepat-cepat pergi bekerja dan jangan sampai terlambat, yang dikarenakan pekerjaan si Asa ini merupakan tour guide bagi seseorang yang baru saja tiba di pulau tersebut, yang dimana pulau itu sendiri bernama Rosa. Go to outer space. In the city of Rosa. It's unlikely that you'll be on. Setelah mengantarkan keluarga baru itu makan siang, Asa pun pada akhirnya pergi dari sana untuk menemui sahabatnya di dalam istana. Di dalam, Asa pun pada akhirnya bertemu dengan sahabatnya yang bernama Dahlia, yang dimana Dahlia sendiri merupakan seseorang yang bekerja di dapur istana itu. Mereka pun pada akhirnya berbincang-bincang, yang dimana di sana kita ini mengetahui bahwasannya seseorang yang berusia 18 tahun sudah bisa memberikan harapannya agar dijaga kepada Raja Magnifico. Dan sebulan sekali, sang raja ini akan mengadakan sebuah ritual untuk mengabulkan harapan seseorang. Terlihatlah di sana Asa yang mulai gugup, yang dikarenakan dia sebentar lagi akan wawancara langsung terhadap sang Raja Magnifico. Dan mungkin di sini agak sedikit bingung, namun gue akan jelaskan dengan bahasa gue sendiri agar kalian semakin paham. Jadi itu sebelum mereka berusia 18 tahun, seperti si Asa ini yang sekarang berusia 17 tahun dan sebentar lagi akan menuju 18 tahun. Mereka ini terlebih dahulu melakukan sebuah hal yang disebut wawancara bersama sang raja. Dan jikalau wawancara sudah usai, tinggal tunggu saja mereka ini berusia 18 tahun. Dan jikalau mereka sudah berusia 18 tahun, di saat itulah mereka harus memberikan harapan mereka kepada sang raja. Dan sang raja akan menjaga harapan itu hingga suatu saat nanti sang raja akan mengabulkan harapan tersebut. Lanjut, teman-teman dari si Asa pun pada akhirnya tiba di sana, termasuk juga dengan salah satunya yang bernama Gabo, yang dimana ia nakut-nakutin si Asa. Jikalau suatu saat nanti Asa telah memberikan harapannya kepada sang raja, akankah mungkin harapan si Asa ini dikabulkan? Toh jikalau itu dikabulkan, si Asa ini pasti harus menunggu lama sekali, hingga seperti si Simon yang sekarang sudah mulai bonto dengan kehidupannya. Secara mengejutkan, tiba-tiba muncullah sang ratu, yang dimana sang ratu sendiri langsung memanggil si Asa, yang dikarenakan sang raja sudah menunggu Asa untuk melakukan wawancara. Dalam perjalanan menuju kamar sang raja, kita ini diperlihatkan bahwasannya Asa semakin tegang layaknya John Cena yang ingin ketemu Bang Zu. Dan hal itu sendiri disadari oleh sang ratu yang menyuruh si Asa untuk calm down, yang dikarenakan ini hanyalah sebuah wawancara. Wawancara pun berjalan dengan lancar hingga si Asa juga menunjukkan skill-skillnya, yang dimana ia meminta bahwasannya ia pengen sekali menjadi murid dari sang raja. Perbincangannya semakin alot mengarah ke keluarga mereka masing-masing, yang dimana kita ini mengetahui bahwasannya Asa ditinggalkan koit oleh ayahnya di usia 12 tahun.
Namun sebelum kepergian sang ayah, di saat itu mereka menghabiskan banyak waktu, termasuk juga sering sekali melihat bintang-bintang di sebuah pohon. Nasib yang sama ternyata juga terjadi kepada Raja Magnifico, yang dimana keluarganya dihancurkan dan bahkan tanahnya diambil oleh orang-orang yang egois. Dan hal itu jugalah salah satu motivasi bagi dirinya untuk membangun kerajaan sampai sebesar ini agar semua keluarga merasa aman, nyaman, dan juga tentram. Sang Raja Magnifico pada akhirnya mengajak Asa untuk pergi ke sebuah tempat yang dimana di tempat itu sendiri banyak sekali harapan orang-orang. Yang dimana sang raja menyimpan semua harapan itu agar tetap aman hingga suatu saat nanti ia akan mengabulkan semua harapan tersebut. Layaknya film Disney pada umumnya, di mana mereka ini menari dan juga menyanyi hingga gak lama kemudian si Asa ini terdiam yang dikarenakan ia melihat harapan dari sang kakek. Dengan tulus, Asa ini pada akhirnya berkata kepada sang raja akankah harapan kakeknya bisa dikabulkan di acara seremoni nanti. Yaitu sebuah acara di mana sang raja sebulan sekali akan mengabulkan harapan seseorang. Sang raja lalu melihat harapan dari kakeknya si Asa, akan tetapi harapan seindah itu malahan dikata bahwasannya jikalau dikabulkan akan menimbulkan sebuah pemberontakan. Dan jelas Asa yang mendengar akan hal itu pun merasa aneh yang dikarenakan gak mungkin kakeknya melakukan hal tersebut. Namun sang raja malahan bersikukuh bahwasannya impian dari kakeknya si Asa nih gak bakal tetap dikabulin. Di saat itulah Asa yang sudah mulai menyadari suatu hal pun pada akhirnya mengatakan kepada sang raja kemungkinan besar semua harapan yang berada di tempat ini gak bakal dikabulin. Toh jikalau sang raja nggak mau mengabulkan harapan seseorang, kenapa nggak mengembalikan aja harapan itu ke orang-orang tersebut? Hingga sang raja yang mendengar akan hal itu pun merasa marah. Yang dikarenakan harusnya mereka semua berterima kasih kepada dirinya yang dikarenakan ia telah menjaga harapan semua orang. Namun hal itu sendiri jelas berbeda pendapat dengan si Asa, yang dimana Asa ini malahan mengatakan bahwasannya jikalau harapan yang nggak mau dikabulin biarlah orang itu yang mengejar harapannya sendiri. Di tengah-tengah adu argumen tanpa diduga tiba-tiba muncullah sang ratu yang datang, di mana ia ini mengatakan bahwasannya acara seremoni sebentar lagi akan dimulai. Sang raja lalu mengatakan untuk menyiapkan satu kursi lagi di samping mereka berdua untuk si Asa. Dan ketika mendengarkan hal tersebut, Asa hanya bisa terdiam. Seremoni pun pada akhirnya dimulai, di mana kita ini diperlihatkan sang raja yang menyambut kedatangan warga baru, dan warga baru itu pun pada akhirnya memberikan harapannya kepada sang raja. Lanjut ke acara inti seremonial itu, di mana kita ini diperlihatkan sang raja yang berkata akan mengabulkan harapan seseorang. Yang dimana harapan itu jatuh kepada seseorang yang bernama Sania. Dan tentu saja kita pun langsung diperlihatkan raut wajah kecewa dari kakek Saba yang telah menunggu lama sekali. Namun harapannya tak kunjung dikabulkan sampai sekarang. Sanya Osman. I mean it when I full dresses in all the land. Where is Sanya? Sehabis akan hal itu, sang raja pun pada akhirnya menghampiri Asa, yang dimana ia ini mengatakan kepada Asa bahwasannya ia akan menjaga harapan sang ibu dan juga sang kakek selama-lamanya. Di rumah kita pun diperlihatkan raut wajah murung dari kakek Saba yang terus-terusan terlihat, hingga pada akhirnya Asa pun menjelaskan tentang hal tadi kepada kakek Saba. Dan berbeda yang diomongkan oleh raja, yang dimana sang raja malahan mengatakan bahwasannya harapan sang kakek begitu berbahaya. Namun sesaat dilihat oleh si Asa, harapan sang kakek ini begitu mulia. Akan tetapi respon kakeknya malahan cenderung membela sang raja, yang mengakibatkan Asa pun merasa kecewa dan memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Di saat itulah Asa pun tak percaya bahwasannya keluarganya telah dibutakan oleh omongan-omongan sang raja yang begitu mulia, namun tak lebih sang raja merupakan seorang pembohong. Asa pun pada akhirnya tiba di sebuah tempat yang dimana tempat itu sendiri merupakan pohon yang pernah ia singgahi bersama sang ayah. Sambil menatap bintang-bintang, Asa ini berharap akan bisa melakukan suatu hal atas kebohongan sang Raja Magnifico. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba di dalam istana kita pun diperlihatkan sang raja yang merasa ketar-ketir ketika melihat akan hal tadi, hingga sang istri pun menanyakan akankah hal tadi dilakukan oleh sang raja. Dan jelas sang raja tentu saja menyangkal akan hal tersebut, yang dimana sang raja langsung mengatakan kepada sang istri bahwasannya ia sekarang merasa terancam. Kembali ke hutan, Asa yang sedang dalam perjalanan pulang tanpa diduga dikejutkan dengan Valentino yang sedang mengejar suatu cahaya. Tentu saja Asa yang melihat akan hal itu pun juga ikut-ikutan mengejar cahaya tersebut, hingga sampailah di suatu tempat di mana cahaya yang bersinar tadi ternyata merupakan seonggok bintang. Tentu saja Asa yang masih kebingungan pun pada akhirnya ditunjukkan sebuah hal oleh si bintang, yang ternyata tiba-tiba si bintang ini membuat si Valentino bisa berbicara.
It didn't work. Hingga bahkan tak cukup sampai di situ saja, di mana kita ini diperlihatkan si bintang yang membuat semua penghuni hutan yang berada di tempat tersebut bisa berbicara. And then you know lah. It's me. And why our eyes all look like You don't have to look too hard. We're here for all. In the sky, in your front yard, in your heart. Boom! Did we just blow your mind? What? I'm a star. You're a star. Setelah akan hal itu, Asa ini menyadari bahwasannya si bintang tuh merupakan harapan ia sebelumnya, dan di saat itu jugalah Asa pun meminta bantuan kepada si bintang dengan menjelaskan sebuah hal melalui bukunya yang dimana Raja Magnifico tuh sebenarnya nggak jahat tapi juga nggak baik. Ia menjaga semua harapan orang-orang yang berada di kota Rose, akan tetapi kemungkinan kecil beberapa harapan tidak akan dikabulkan. Dan itulah tugas Asa dan juga Bintang, di mana mereka lebih baik mengembalikan semua harapan itu kepada warga penduduk Rose yang dikarenakan biar mereka mengejar sendiri harapan mereka. Bintang pun pada akhirnya setuju dengan pendapat si Asa hingga mereka pun memutuskan untuk pergi ke istana sekarang juga. Di dalam istana, sang raja ini merasa gelisah tentang apa yang ia lihat sebelumnya hingga ia pun memutuskan untuk membaca semua buku yang berada di sana, namun tak menemukan jawaban tentang cahaya tersebut. Dan jelas sang raja pun pada akhirnya berniat untuk membaca salah satu buku yang dimana buku itu sendiri merupakan buku mantra sihir yang berbahaya. Untungnya sang istri datang tepat waktu. Tentu saja sang istri pun langsung memperingati suaminya jikalau ia membaca buku itu bisa jadi ia bukan melindungi warga melainkan ia yang disetir oleh buku tersebut. Sang raja pun pada akhirnya merenung dan tak jadi membaca buku tersebut hingga pada akhirnya ia lebih memilih untuk melihat warganya. Sementara itu di dapur kerajaan, kita ini diperlihatkan Asa yang pada akhirnya sudah tiba di sana dan memutuskan untuk menyembunyikan Bintang dan juga Valentino di kandang ayam. Di saat itulah Asa pun berniat untuk menghampiri Dahlia, akan tetapi Dahlia ternyata bersama teman-temannya hingga pada akhirnya Asa pun mau nggak mau nimbrung dulu. Tanpa diduga, salah satu temannya ini berniat untuk mengambil telur ayam hingga pada akhirnya Asa yang mengetahui akan hal itu berniat untuk menghentikan temannya. Teman-temannya yang lain juga melihat akan tingkah laku Asa yang berbeda hingga pada akhirnya ia pun mencurigai Asa telah menyembunyikan suatu hal di kandang ayam. Dirasa udah terpojok, Asa pun pada akhirnya bercerita tentang Valentino yang bisa berbicara dan juga star yang ia temuin. Your wings can't fly, but your voices can. Setelah hal random tadi, si Asa pun pada akhirnya menjelaskan kepada teman-temannya bahwasannya si Star ini nggak bisa mengabulkan harapan mereka semua. Tapi jelas bisa mengembalikan semua harapan mereka yang telah disimpan di Raja Magnifico hingga harapan itu sendiri akan bisa mereka kejar sendiri. Asa juga menyuruh teman-temannya untuk berjanji tidak memberitahukan akan hal ini kepada sang raja maupun sang ratu. Di saat itulah teman-temannya pun pada akhirnya berjanji dan pada akhirnya pergi untuk melakukan tugas mereka masing-masing. Sementara itu Dahlia dan juga Asa berbicara empat mata, yang dimana Asa ini meminta bantuan Dahlia agar membawanya masuk ke dalam ruangan raja hingga pada akhirnya Dahlia pun kepikiran suatu tempat. Dan ternyata tempat itu sendiri merupakan lift pengantar makanan hingga pada akhirnya Asa, Valentino dan juga Star dimasukkan ke dalam sana. Di aula kita pun diperlihatkan sang raja yang ternyata mengumpulkan semua warganya, yang dimana di sana sang raja ini menjelaskan bahwasannya cahaya kemarin malam tuh bukan ulah dirinya, melainkan ada salah satu warga yang berkhianat menggunakan sihir yang dimana hal itu sendiri takutnya membahayakan warga lainnya. Jadi bagi siapa saja yang mengetahui info tentang orang itu atau dapat menangkap orangnya akan ia beri sebuah imbalan berupa harapannya akan ia kabulkan. Kembali kepada Asa dan juga lainnya yang dimana mereka ini nggak bisa keluar dari lift makanan karena ada penyanggahnya hingga pada akhirnya Star pun berinisiatif untuk membuka penyanggah tersebut. Namun tanpa sengaja karena sihirnya Star ini malahan membakar tempat tersebut namun juga berhasil membuka penyanggahnya. Di bawah Dahlia menyadari akan hal itu berusaha mengulur waktu dengan menanyakan hal-hal random kepada sang raja. Mathematically speaking, what qualifies? Amateur magic, but how come you don't know how they did it? What about hunters? Oh, sure. About what you know. Kembali kepada Asa yang pada akhirnya berhasil menyelesaikan semua masalah dan juga memadamkan api hingga mereka pun masuk ke ruangan yang dimana sang raja menyimpan harapan semua orang. Asa pun langsung berkata kepada Star untuk mencari harapan sang ibu dan juga kakeknya hingga pada akhirnya dengan gercep Star pun langsung mencari harapan tersebut. Di sisi yang bersamaan, sang raja pun pada akhirnya sudah mulai muak dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh warganya yang dikarenakan mereka ini seakan gak tahu terima kasih. Sang raja memutuskan untuk masuk kembali ke dalam istana sambil mengatakan siapa saja yang menentang diriku harapan mereka tak akan pernah dikabulkan. Hingga dari sinilah mulai terlihat sifat-sifat jelek dari sang raja yang dimana istrinya berusaha menceramahi sang suami akan tetapi sang suami jelas tidak mau mendengarkan perkataan istrinya lagi.
Sementara itu, si Star sendiri hanya menemukan harapan sang kakek Sabah hingga pada akhirnya ia pun memberikan harapan itu kepada si Asa. Star lanjut mencari harapan Ibu Asa, akan tetapi mereka ini tak kunjung menemukannya dan di saat yang bersamaan ternyata sang raja telah tiba di sana hingga mereka pun bersembunyi. Tanpa diduga, mereka bertiga yang sedang bersembunyi melihat sang raja yang begitu sangat amat marah kepada warga-warganya dan bahkan membuka buku sihir terlarang. Star sendiri berusaha mencegah akan hal itu, akan tetapi dihentikan oleh si Asa yang dikarenakan hal itu sendiri cukuplah berbahaya bagi mereka. Beralih kepada Asa yang pada akhirnya telah tiba di rumah, di mana di saat itulah ia pun menyerahkan harapannya kepada kakek Sabah. Yang dimana di sana Asa ini berharap kakek Sabah dapat mewujudkan impiannya sendiri. Sehabis akan hal itu, tanpa diduga tiba-tiba sang raja pun muncul di sana, di mana sang raja mengatakan kepada Asa bahwasannya ia telah mengetahui semuanya. Di mana sang raja meminta kepada si Asa untuk menyerahkan Star itu kepada dirinya, namun Asa yang menolak tentu saja membuat raja ini marah dan pada akhirnya menghancurkan harapan sang ibu. Lalu menyerap energinya hingga Star yang sudah mulai dengki dengan sang raja pun pada akhirnya menunjukkan jati dirinya, yang dimana di sana ia pun berniat untuk menantang sang raja. Namun duel itu pun nampaknya tidak terjadi, yang dikarenakan si Asa ini menimpa sang raja dengan menggunakan rak, lalu mereka pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan kuda sang raja. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya tiba di pesisir pantai, di mana di sana mereka pun menemukan seonggok perahu dan memutuskan untuk menaiki perahu itu pergi ke seberang pulau yang jaraknya tak begitu jauh menuju pulau tersebut. Hingga di saat itulah Asa pun pada akhirnya meminta maaf kepada sang ibu, yang dikarenakan ia tidak dapat menemukan harapan sang ibu sebelumnya. Namun jelas hal itu sendiri bukanlah salah si Asa, hingga pada akhirnya si Asa pun terdiam. Star lalu menghampiri Asa dan mengodong-odongkan sebuah hal, yang dimana si Asa ini mengerti bahwasannya Star kepikiran tentang bola harapan semua orang yang berada di kota Rosa. Di saat itulah Asa pun berpamitan kepada sang kakek dan juga kepada sang ibu, yang dikarenakan ia masih ada tugas yang harus diselesaikan. I cannot swim. No, I have not seen the shark. I'm just practicing. Kembali ke istana, di mana kita ini diperlihatkan sang raja yang sedang membuat sebuah tongkat untuk menghisap semua kekuatan dari Star. Dengan bantuan buku sihir terlarang, ia ini dapat membuat tongkat tersebut, namun harus mengorbankan 3 bola harapan seseorang. A greater purpose. My love. Tanpa diduga, sang ratu pun pada akhirnya tiba di sana dan terkejut ketika melihat suaminya yang ternyata telah membaca buku sihir terlarang. Di saat itulah sang raja pun pada akhirnya menceritakan tentang si Asa yang berkhianat dengan memanggil bintang dari langit. Namun sang ratu sendiri malahan berbeda pendapat, yang dimana ia membela si Asa yang dikarenakan Asa hanya menginginkan harapan keluarganya dikembalikan. Sang raja yang mendengar akan hal itu pun merasa tersinggung dan ia pun menanyakan tentang loyalitas sang istri. Setelah akan hal itu, poster-poster Asa pun pada akhirnya disebar, yang dimana sekarang kita ini mengetahui bahwasannya Asa merupakan buronan. Semua warga pun pada akhirnya dikumpulkan di tengah-tengah aula, di mana di sana kita ini diperlihatkan sang raja yang melakukan prank victim kepada si Asa dengan mengatakan bahwasannya si Asa ini telah mengambil 3 bola harapan warga yang tak bersalah. Dari kejauhan ternyata Asa memperhatikan akan hal itu, hingga pada akhirnya ia pun menyadari akan suatu hal, yang dimana sang ratu tuh ketakutan. Di saat itulah Asa pun memiliki sebuah ide, yang dimana ia menyuruh si bintang untuk membuat salah satu tikus yang berada di sana tuh bisa berbicara. Lalu tikus itu pun diperintahkan untuk mendekati sang ratu, yang dimana setibanya di sana si tikus itu pun pada akhirnya mengatakan bahwasannya kota Rosa membutuhkan dirinya. Tak luput juga si tikus itu pun berusaha meyakinkan sang ratu untuk tidak percaya kepada suaminya, yang dikarenakan di masa-masa genting gini tuh keselamatan warga lebih penting. Di saat itulah sang raja pun pada akhirnya menuju titik poin dari pengumpulan para warga, yang dimana ia ingin mendeklarasikan suatu hal. Yang dimana terungkapnya identitas si Asa tuh tak lebih dari dicepuin oleh temannya sendiri, yang tak lain dan tak bukan adalah si Simon. Dan sebenarnya Simon tuh terpaksa melakukan hal tersebut, yang dikarenakan ia tuh diiming-imingi harapannya akan dikabulkan, hingga pada akhirnya ia pun cepuin si Asa. Hingga benar saja harapan si Simon pun pada akhirnya dikabulkan, yang dimana ia tuh pengen banget menjadi kesatria. Namun ada sedikit kejanggalan di sini, di mana Simon ternyata dikendalikan oleh sang raja, hingga ia di sana mengungkapkan siapa sajalah yang telah membantu aksi si Asa, yaitu Dahlia dan juga teman-temannya. Hingga mereka yang mendengar akan hal itu pun syok dan langsung melarikan diri dari tempat tersebut untuk bersembunyi. Dari kejauhan Asa yang melihat akan hal itu juga mengikuti teman-temannya.
Sementara itu, sang raja masih terus berkoar-koar dengan mengatakan siapa saja yang bisa menemukan Asa, Bintang, dan juga teman-temannya akan ia beri imbalan berupa harapannya yang akan dikabulkan. Dahlia dan teman-teman yang lain pun pada akhirnya tiba di sebuah tempat di mana di sana mereka ini terkejut ketika melihat si Asa. Di saat itulah mereka pun lantas menanyakan kepada si Asa tentang apa yang diberitahu oleh sang raja sebelumnya, yaitu Asa telah mengambil 3 bola harapan milik warga. Dan tentu aja Asa menyangkal akan hal itu yang dikarenakan semua yang terjadi saat ini akibat ulah sang raja itu sendiri yang menggunakan buku sihir terlarang. Di saat itulah Asa pun meminta bantuan dari teman-temannya untuk membantu dirinya membebaskan semua bola harapan warga yang berada di kota Rosa. Tentu aja agar mereka semua bisa mengejar harapan mereka sendiri tanpa harus meminta bantuan dari sang raja. Tanpa diduga, tiba-tiba muncullah sang ratu yang berada di tempat tersebut hingga mereka semua pun pada akhirnya terdiam yang dimana mereka takut tertangkap. Akan tetapi ternyata kedatangan ratu sendiri ke tempat itu bukanlah ingin menangkap mereka, melainkan ingin membantu mereka untuk membebaskan bola-bola harapan yang berada di kota Rosa. Di saat itulah Asa pun pada akhirnya memberitahukan teman-temannya berserta juga dengan sang ratu yang dimana ia memiliki sebuah rencana yang mind-blowing. Yang dimana rencana itu sendiri akan dimulai dimana sang ratu memberitahu sang raja bahwasannya ia melihat Asa bersama Bintang yang berada di tengah hutan. Tentu saja sang raja yang mendengar akan hal itu pun langsung terpancing dimana ia langsung bergegas pergi ke tengah hutan. Kesempatan itu sendiri diambil oleh sang ratu untuk membuka lift makanan yang ternyata di dalam lift makanan ada Dahlia dan juga teman-temannya. Sementara itu di tengah hutan, Asa sendiri dibuatkan sebuah tongkat sihir oleh si Star untuk melawan sang raja yang dimana ia langsung pergi meninggalkan si Asa untuk membantu teman-teman yang lain untuk membuka atap kerajaan. Setibanya di sana, Star pun pada akhirnya langsung dengan cepat menggunakan sihirnya membantu si Gebo dan juga yang lain agar tiba tepat di atas untuk menarik tuasnya. Di ruang bawah tanah, kita pun diperlihatkan Ratu dan juga si Dahlia yang sedang susah payah mencari halaman di mana caranya menghancurkan tongkat dari sang raja. Balik lagi ke hutan, di mana kita ini diperlihatkan duel pun pada akhirnya terjadi terhadap Asa dan juga sang raja yang pada akhirnya sudah mulai melakukan kejar-kejaran. Di ruang bawah tanah, Dahlia dan juga sang ratu tak kunjung menemukan bagaimanakah caranya untuk menghancurkan tongkat tersebut. Dan malahan mereka ini menemukan sebuah halaman yang berbunyi siapa saja yang menggunakan sihir terlarang sekali saja mereka akan terkait selamanya. Di saat yang bersamaan, teman-temannya pun pada akhirnya berhasil membuka atap istana tersebut yang mengakibatkan bola-bola harapan pun pada akhirnya berterbangan. Sementara itu, Asa yang sudah mulai terpojok pun pada akhirnya mengatakan sebuah hal kepada sang raja yang dikarenakan sang raja tuh sekarang sudah terlambat. Namun akan tetapi itu bukanlah sang raja melainkan Simon yang menyamar di mana ia ini mengatakan bahwasannya sang raja Magnifico tidak akan pernah terlambat. Tentu saja Asa pun langsung terkejut ketika melihat akan hal itu yang dimana ia langsung khawatir dengan keberadaan si Star yang masih berada di istana hingga pada akhirnya ia pun memerintahkan beruang dan juga para kelinci untuk menghentikan si Simon. Dan benar saja apa yang ditakutkan oleh Asa pun pada akhirnya terjadi hingga tiba-tiba Star. dari situlah kita pun pada akhirnya diperlihatkan kemunculan sang raja yang begitu beringas di mana ia ini mengatakan bahwasannya trik kecil kalian tidak ada gunanya. Dan sebenarnya inilah yang ia tunggu-tunggu hingga pada akhirnya Raja Magnifico pun langsung mematikan semua bola harapan yang berada di sana. Asa yang baru saja tiba juga terkena imbasnya di mana ia langsung diangkat dan dihempaskan begitu saja. Di saat itulah Raja pun pada akhirnya berkata lagi untuk semua warga melihat akan kekuatan dirinya yang dimana ia pada akhirnya menghisap kekuatan dari Star. Hingga bahkan lebih parahnya pun terjadi kembali di mana sang raja langsung menutup langit-langit dengan menggunakan awan yang gelap agar para warga tidak dapat berharap kepada bintang-bintang, dan juga lebih parahnya lagi para warga juga diikat agar tak bisa kemana-mana. Asa yang mulai sudah lemas pun pada akhirnya tanpa sengaja melihat kakek Saba yang ternyata balik lagi ke pulau tersebut bersama juga dengan ibunya. Dari situlah Asa pun pada akhirnya seakan melihat harapan di diri mereka berdua yang dimana Asa pun pada akhirnya langsung bernyanyi sambil juga mengatakan bahwasannya diri kita lebih kuat dibanding sihir dan kitalah yang akan menentukan harapan kita sendiri. Di saat itulah raja yang sudah mulai geram pun pada akhirnya membuat Asa ini pingsan, namun tanpa diduga Ratu, Dahlia dan kawan-kawan lain termasuk juga para warga malahan bernyanyi sambil juga berharap kepada bintang-bintang seperti apa yang dilakukan Asa di waktu itu.
Yang tanpa disadari oleh sang raja, mereka semua ini nggak berharap kepada bintang-bintang yang telah tertutup oleh kabut, melainkan ia ini berharap kepada bintang yang masih berada di tongkat milik sang raja. Dan juga dengan bantuan harapan yang begitu tulus dari para warga, hingga tiba-tiba bintang pun pada akhirnya berhasil keluar dari tongkat itu, termasuk juga dengan harapan-harapan yang telah diserap oleh sang raja sebelumnya, di mana bintang pun pada akhirnya langsung mengangkat semua harapan itu. Sementara itu, Raja Magnifico akibat keangkuhannya, ia ini malahan terserap oleh tongkatnya sendiri. Dan dengan kekuatannya, sang bintang pun pada akhirnya langsung mengembalikan semua bola harapan yang berada di kota Rosa. Sehabis akan hal itu, Simon pun pada akhirnya minta maaf tentang semua hal yang telah ia lakukan, hingga pada akhirnya ya tentu saja Asa pun memaafkan akan hal tersebut. Di sisi yang bersamaan, kita pun pada akhirnya diperlihatkan sang ratu yang memerintahkan bawahannya untuk mengurung sang raja di ruang bawah tanah. Sang ratu lalu dilantik untuk menjadi pemimpin istana tersebut, sementara itu kita ini diperlihatkan kakek Saba yang pada akhirnya berhasil mewujudkan harapannya. Lalu scene pun ditutup di mana kita ini diperlihatkan Star yang membuatkan sebuah tongkat sihir untuk si Asa. Setelah akan hal itu, Star pun pada akhirnya pamit kepada mereka semua, yang tentu saja Valentino pun sedih ketika mendengar bahwasannya Star akan pergi. Star pun berusaha menenangkan Valentino dengan memberikan sapu tangan, hingga pada akhirnya Star pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih menurut kalian keseruan di dalam film Wish kali ini? Yang menurut opini gue pribadi, filmnya cukup kurang. Ya mengapa gue bilang kurang? Sebenarnya gue bukan kritikus film, ya cuma alur cerita film yang dimana gue tuh cuma bisa menyimpulkan aja yang dikarenakan banyak banget nyanyian di dalam film kali ini. Namun terlepas dari semua hal itu, film ini sendiri oke, yang dikarenakan film Disney tuh pasti family friendly. Gua nggak bisa kasih kata-kata hebat, yang intinya di dalam film kali ini janganlah kalian berharap kepada seseorang, melainkan kalian berharaplah kepada diri kalian sendiri. Yang dikarenakan kalianlah yang akan menentukan masa depan kalian. Hingga gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian. Sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Bye bye.